yang menghayati bahwa mereka mendapatkan dukungan sosial yang memadai akan lebih mampu beradaptasi dan mengalami pertumbuhan di dalam situasi yang buruk sekalipun. Kita akan membahas mengenai post-traumatic growth atau pertumbuhan pasca trauma. Pembahasan mengenai hal ini akan saya bagi menjadi 3 video. Di video pertama minggu ini, kita akan membahas mengenai pengertian post-traumatic growth dan siapa saja yang berpotensi mengalami post-traumatic growth, serta apa saja prediktor dari PTG, post-traumatic growth. Di video berikutnya, kita akan mempelajari mengenai dampak dari post-traumatic growth. Sedangkan di video terakhir, kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang mengalami trauma agar bisa mengalami pertumbuhan pasca trauma. Mari kita mulai dengan video pertama. Post-traumatic growth atau pertumbuhan pasca trauma adalah teori yang menjelaskan tentang kemungkinan transformasi setelah trauma. Istilah ini dikembangkan oleh psikolog dari University of North Carolina, Richard Tedeschi, PhD, dan Lawrence Calhoun, PhD, pada pertengahan tahun 1990-an. Mereka berpendapat bahwa orang yang menanggung pergumulan psikologis setelah mengalami kesulitan, bahkan khususnya kesulitan yang berat, seringkali dapat melihat pertumbuhan positif sesudah mereka mengalami peristiwa tersebut. Mereka mengalami perubahan kehidupan psikologis dalam pemikiran mereka dan cara mereka berhubungan dengan dunia, dan hal ini berkontribusi pada proses perubahan pribadi mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Joseph dan Butler di tahun 2010 menunjukkan bahwa antara 30-70% individu yang mengalami trauma akan melaporkan perubahan dan pertumbuhan positif dari pengalaman traumatisnya. Angkanya cukup bagus ya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dalam PTG? Dalam keadaan tertekan atau terjepit, individu menghadapi tantangan karena mengalami masalah besar terkait dengan sumber daya adaptifnya. Di masa itu, mereka akan mempertanyakan kembali cara mereka memahami dunia dan tempat tinggal mereka. Selanjutnya, mereka akan mengintegrasikan pengalaman traumatis ke dalam sistem keyakinan dan pandangan mereka terhadap dunia saat ini, dan mungkin saja mereka mengubah belief atau keyakinan mereka berdasarkan pengalaman mereka saat ini. Harapan sih perubahannya karena positif dong, ya. Nah, hasil perenungan batin itulah yang akan mengangkat mereka naik ke tingkat fungsional yang lebih tinggi. Siapa saja yang berkemungkinan mengalami post-traumatic growth? Mereka yang pernah mengalami trauma, krisis, atau kesulitan besar itu berpotensi mengalami PTG. Misalnya mereka yang kehilangan pekerjaan, terkena bencana alam, penyakit atau cedera serius, menjadi korban peperangan, mengalami kematian anggota keluarga karena sakit tiba-tiba, anggota keluarga yang dibunuh, atau mereka yang anggota keluarganya terlibat dalam peperangan dan tidak pernah kembali. Dari segi gender, perempuan cenderung mengalami viktimisasi pada tingkat yang lebih individual dan interpersonal, misalnya viktimisasi seksual. Sementara laki-laki cenderung mengalami trauma yang lebih sistemik dan kolektif, misalnya akibat pertempuran perang. Oke, selanjutnya kita akan membahas prediktornya. Untuk mencapai pertumbuhan adaptif setelah terpapar trauma, tentunya ada berbagai hal yang berperanan penting. Pertama, spiritualitas. Banyak keyakinan spiritual yang paling mendalam justru merupakan hasil dari paparan trauma. Jadi, orang yang spiritual ketika berhadapan dengan trauma sangat mungkin mengalami peningkatan kualitas spiritualnya. Kedua, dukungan sosial. Hal ini terbukti sangat penting ketika individu berhadapan dengan berbagai masalah mental.
Individu yang menghayati bahwa mereka mendapatkan dukungan sosial yang memadai akan lebih mampu beradaptasi dan mengalami pertumbuhan di dalam situasi yang buruk sekalipun. Ketiga, adanya peluang untuk mengungkapkan emosi juga dapat menyebabkan pertumbuhan pasca trauma atau PTG, meskipun tidak secara signifikan mengurangi gejala stres pasca trauma. Di dalam hal ini biasanya perempuan lebih berpeluang mengungkapkan emosi ketimbang laki-laki karena faktor kebiasaan dan budaya, bukan? Keempat, level stres. Jika level stres terlalu rendah atau terlalu berlebihan, seseorang tidak dapat mengatasi situasinya. Dia tidak sanggup. Stres dalam jumlah sedang memungkinkan seseorang menguasai dirinya dan menjadi lebih tangguh. Individu yang mengalami stres dalam jumlah sedang ditemukan lebih percaya diri tentang kemampuan mereka dan memiliki rasa kendali yang lebih baik atas hidup mereka. Mereka lebih dimungkinkan untuk mencari dukungan dari lingkungan mereka dan lebih percaya diri dalam mengatasi kesulitannya. Kelima, ciri kepribadian. Pertumbuhan pasca trauma ditemukan terkait dengan individu yang lebih terbuka kepada pengalaman dan lingkungan sekitarnya, lebih ramah dan bersedia mencari bantuan dari orang lain, lebih jujur dengan keadaan dirinya serta lebih responsif secara emosional, lebih cermat, lebih teliti, lebih terbuka terhadap pengalaman baru, lebih banyak ingin tahu dan mau belajar, lebih optimis, lebih mudah beradaptasi dengan penyebab stres, lebih mudah mengelola diri, lebih baik dalam mengontrol impuls, lebih strategis dalam memecahkan masalah, lebih bersedia menerima kenyataan dan hal-hal yang tidak bisa mereka ubah atau kendalikan. Sedangkan individu yang cenderung merespon frustrasi, kehilangan, ancaman dengan emosi negatif, lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan pertumbuhan pasca trauma. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai post-traumatic growth. Kita lanjutkan di minggu yang akan datang dengan penjelasan mengenai dampak yang dialami oleh individu yang berhasil mencapai pertumbuhan pasca trauma. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.